Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai kelas kita di kelas fikih Mazhab Syafi'i pada kitab Mukhtasar Latif karya Syekh Abdurrahman bin karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullahu taala. Jadi insya Allah teman-teman sekalian kita akan rancang program pembelajaran fikih bertahap ya. Kita mulai dari Mukhtasar Latif dulu karena eh, kita jadikan Mukhtasar Latif ini adalah kita pengenalan terhadap terhadap hukum-hukum fikih dengan yang berlandaskan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kenapa kita pilih pembelajaran mazhab? Atau sebelumnya saya mohon maaf, harusnya kita mulai jam 8 tadi ya. Hanya tadi saya harus terima telepon dulu ya dari orang tua. Jadi apa? eh, saya terima telepon dulu dan kemudian baru bisa saya mulai setelah selesai ya. Jadi eh, insya Allah di kesempatan selanjutnya semoga kita bisa mulai jam 8 ya. Kemudian kelas ini nanti ada setiap Senin dan Jumat. Mohon maaf, Senin dan Kamis ya. Jam 8 sampai maksimal jam 9. Ya, artinya kalau misalnya materi itu atau kalau misalnya bab yang kita baca itu belum selesai, kita maksimal sampai jam 9 malam WIB. Tapi kalau misalnya nanti materi ternyata sudah selesai, bisa saja kita selesaikan sebelum jam 9. Tapi intinya pembelajaran kita ya itu maksimal sampai jam 9. Selesai tidak selesai jam 9 kita sudah selesai seperti itu ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya nanti ya pembelajaran kita lebih cepat dari jam 9 ya. Karena mungkin babnya sudah selesai atau sudah terlalu banyak yang kita terima ya. Sehingga tidak mesti harus sampai jam 9. Baik. Kemudian tadi kenapa kita pilih fikih dengan pertama kenapa kita pilih fikih dengan metode mazhab ya. Karena metode mazhab ini menyediakan pembelajaran fikih secara berjenjang. Teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar bahasa Arab itu pasti tahu sekali bahwa pembelajaran bahasa Arab itu harus berjenjang. Misalnya belajar nahwu, ya itu harus berjenjang dari kitab dasar. Ya bahkan kita yang nol putul gitu ya, dan kita bukan orang Arab, kita tidak bisa langsung ke kitab Ajurumiyah. Kita biasanya mulai dulu dengan karya-karya ulama nasional seperti Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah atau Mukhtarat ya, atau kitab-kitab nahwu lainnya yang ditulis oleh para asatidzah atau ulama nasional di Indonesia. Baru bisa kita masuk ke kitab selanjutnya yaitu Ajurumiyah. Tidak ada ceritanya kita belajar nahwu itu langsung lompat kepada kitab-kitab besar seperti seperti Qatrun Nada atau Alfiyah atau Mutamimah dan seterusnya ya. Maka begitu juga pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih itu sebenarnya bisa saja berjenjang yaitu apabila kita menapaki pembelajaran madhab. Ya, kalau kita menapaki pembelajaran madhab, maka pembelajaran di dalam madhab itu menyediakan kitab yang berjenjang. Seperti dalam madhab Imam Syafi'i, biasanya orang mulai dari kitab-kitab yang membahas fikih ibadah seperti Mukhtasar Latif, Safinatun Najah, ya, Risalah Jami'ah, atau kitab-kitab lainnya. Atau misalnya mau langsung yang bab fikihnya lengkap, bisa mulai dari Matan Abu Syuja, ya, Matan Ghaiyat Takrib, atau semisalnya nanti bisa naik tingkat ya semisal dari Safinah atau Mukhtasar Latif ke Matan Abu Syuja kemudian ke Yaqut Nafis ya kemudian ke Anwarul Masalik nanti terakhir bisa memilih antara Fathul Muin ya atau Minhajut Thalibin ya ujungnya pembelajaran fikih madzhab Syafi'i itu nanti ada di Minhajut Thalibin. Begitu juga yang mazhab yang lain seperti mazhab Hambali ya, itu mulai dari misalnya Akhsar Mukhtasarat atau kitab-kitab fikih dasar lainnya nanti berjenjang sampai kepada kitab yang lebih besar, lebih panjang. Seperti itu ya. Jadi kita memilih pembelajaran mazhab ya pertama karena dia menyediakan pembelajaran yang berjenjang ya dari yang dasar dan seterusnya nanti sampai sampai ke kitab-kitab yang lebih besar.
gitu ya. Apakah kemudian yang kedua, alasan kita milih apa namanya bermadhab ya atau mempelajari kitab madhab itu karena karena inilah tradisi para ulama ketika mereka belajar. Ya, ini adalah tradisi para ulama ketika mereka belajar. Kalau kita buka apa namanya eh, biografinya para ulama gitu ya, kita buka biografi mereka, maka nanti kita akan menemukan nisbah atau penyandaran mereka kepada kitab-kitab madhab atau kepada madhab tertentu. Ya, banyak sekali kita kita temui demikian. Ya, sehingga pembelajaran dengan metode madhab ini merupakan budaya yang dilakukan oleh para ulama. Ya, ini merupakan budaya yang dilakukan oleh para ulama untuk memperdalam ilmu fikih mereka, ilmu agama, terutama dalam masalah ilmu fikih. Ya, jadi kita pilih madhab karena itu. Ya, kemudian ketika kita belajar madhab, ya kita perlu perhatikan pembelajaran madhab itu tidak salah. Ya, tidak salah pembelajaran madhab atau non madhab. Ya, fikih madhab atau fikih fikih dalil orang nyebutnya itu tidak ada yang salah. Kita boleh memilih salah satunya. Ya, yang penting dari semua metode ini ya kita sampai kepada tujuannya. Yang penting dari semua metode ini kita sampai pada tujuannya yaitu kita belajar dan memahami. Yang penting di sana. Ya, jangan sibuk untuk memilih saja tapi nggak belajar-belajar misalnya seperti itu. Dan tidak ada salahnya kita memilih belajar madhab atau non madhab itu tidak ada salahnya. Itu metode yang kita gunakan dalam memahami ilmu agama terutama dalam masalah ilmu ilmu fikih ini. Itu metode saja. Ya. Kemudian apa namanya? Kemudian setiap metode baik itu madhab maupun non madhab itu pasti ada plus minusnya. Ya pasti ada plus minusnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kita mau pilih fikih madhab atau fikih non madhab itu tidak masalah. Dan ketika kita belajar fikih madhab, misalnya dalam konteks ini kita belajar fikih madhab Syafi'i, apakah kita harus 100% mengamalkan apa yang ada di dalam kitab madhab Syafi'i? Jawabannya tidak harus. Bahkan kalau kita belajar fikih madhab Syafi'i, kemudian kita tidak mengamalkannya sama sekali karena kita merasa pendapat yang lain lebih kuat, itu tidak masalah. Ya, karena kita belajar fikih madhab seperti ini metode kita untuk mendekatkan kepada pemahaman pemahaman fikih yang lebih dalam, ya, sehingga ini tidak ada kaitannya dengan amalan yang kita lakukan. Kalau misalnya kita mau beramal dengan amalan yang lain selain amalan dalam fikih madhab Syafi'i, itu tidak masalah. Misalnya, ketika kita menjumpai pembatal wudhu di dalam madhab Syafi'i, ya, sekedar menyentuh saja wanita, wanita non mahram itu sudah batal, ya kan itu sudah batal. Tapi kita merasa bahwa pendapat lain yang mengatakan tidak batal karena tafsirannya misalnya aula mastumun nisa itu ditafsirkan jima itu lebih lebih kuat bagi kita, ya nggak masalah kita tidak mengamalkan apa yang ada dalam fikih mazhab Syafi'i. Kita amalkan yang mengatakan bahwa apa namanya? Kita mengamalkan yang mengatakan bahwa sekedar menyentuh saja itu tidak membatalkan wudhu. Misalnya seperti itu, tidak masalah. Walaupun kita belajarnya fikih mazhab Syafi'i yang mengatakan batal, tapi amalan kita tidak seperti itu tidak masalah. Begitu juga kalau misalnya kita mau mengamalkan 100% apa yang ada dalam mazhab itu juga tidak masalah. Karena apa yang dirumuskan para ulama itu untuk kita amalkan, ya kan? Termasuk apa yang ada dalam kitab-kitab mazhab itu untuk kita amalkan. Begitu. Jadi apa namanya? Kalau kita belajar sekarang, kita belajar fikih madhab Syafi'i, kita mau mengamalkan apa yang ada dalam sana, tidak masalah. Boleh-boleh saja. Kita amalkan semuanya yang ada di sana, boleh, nggak masalah. Kita meyakini kayaknya ini yang ya, saya lebih lebih nyaman bersandar pada pendapat madhab karena ini sudah diolah oleh banyak ulama, misalnya seperti itu, nggak masalah. Atau saya lebih nyaman untuk berpendapat dengan pendapat lain selain yang di madhab Syafi'i itu juga nggak masalah. Ada sebagian yang kita amalkan, ada sebagian yang tidak kita amalkan, itu juga tidak masalah selama kita tidak cari-cari kemudahan. Ya, jadi itu mungkin pengantar sebelum kita masuk ke dalam kitabnya. Ya, dan kenapa madhab Syafi'i? Karena sebagaimana kita tahu bersama, madhab Syafi'i ini adalah madhab yang banyak dianut di negara kita. Ya kan banyak sekali ya dasar atau banyak sekali hukum-hukum yang dibuat di atas dasar madhab Syafi'i. Ya kan dengan menggunakan istinbat dari madhab Syafi'i sehingga dengan mempelajari kitab madhab Syafi'i ya kita bisa lebih memahami
amalan yang dilakukan oleh sekitar kita. Karena seringkali ketika kita belajar fikih madhab, ya, misalnya apa namanya, kita selama ini melihat ada satu amalan yang dilakukan oleh warga sekitar, ya, yang itu tidak pernah kita ketahui ada pendapatnya. Oh, ternyata setelah kita belajar fikih madhab ini ada pendapatnya. Nah, dari sisi ini kita bisa lebih legowo untuk lebih lapang dada, lebih lebih lapang hati untuk menerima perbedaan amalan yang memang masih mu'tabaroh atau yang memang masih masih teranggap perbedaannya, ya. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain atas amalan yang mereka lakukan. Kita pendapatnya seperti ini, orang lain pendapatnya demikian, oh ternyata ini ada dalam kitab mazhab Syafi'i misalnya atau dalam pendapat yang lain. Nah, kita bisa lebih lebih legowo di sana, lebih apa namanya? Bisa lebih nyaman ya untuk menerima perbedaan seperti itu. Gitu ya. Baik, itu alasan kita pilih mazhab Syafi'i. Dan metode belajarnya teman-teman sekalian rahimakumullah, kita belajar fikih ya itu bukan hanya sekedar wawasan teman-teman sekalian, tapi kita belajar fikih itu untuk lebih sempurna lagi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika misalnya selama ini kita tidak tahu ternyata ada sunnah seperti ini dan tertulis dalam kitab-kitab, ya kita berusaha untuk melakukannya. Bukan sekedar wawasan-wawasan saja. Oh, saya pengen tahu kalau mazhab Syafi'i itu gimana sih, ya kan? Saya cuma pengen tahu aja, cuma pengen wawasan aja, misalnya seperti itu. Ya ini termasuk di antara niat yang kurang tepat. Kita belajar fikih, apapun itu fikihnya, mau fikih madhab, non madhab, tujuan utamanya adalah supaya amal kita lebih baik, supaya kita mengerjakan perintah Allah itu lebih maksimal, meninggalkan larangan juga lebih maksimal lagi. Seperti itu. Jadi metode belajarnya nanti, ya. Nah, kita nanti belajar ada dua sesi, teman-teman sekalian. Sesi pertama itu kita fokus untuk memahami istilah-istilah dalam matan. Jadi nanti kita akan ada baca matan, kemudian ada baca syarahnya. Ya, syarahnya seperti yang teman-teman lihat di poster, kita pakai syarah Al-Bayan wa Ta'rif. Syarah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Anis kalau nggak salah namanya. Ya, itu nanti teman-teman bisa lihat, bisa cari syarah tersebut. Kalau terlalu sulit carinya, ya bisa pakai PDF-nya dicetak gitu ya. Tapi di awal-awal ini kita selesaikan dulu membaca matan sampai habis. Jadi di matan nanti kita baca, sekedar kita baca, kemudian kita jelaskan sedikit jika perlu, dan kita pahami istilah-istilah dalam matan. Ya, baru setelah itu perincian-perinciannya itu nanti akan kita dapatkan di syarah. Artinya ketika kita baca syarah, baru kita dapat rincian-rincian dari hukum-hukum tersebut. Jadi di sesi pertama ini atau ketika kita menghabiskan matan ini, ya kita berusaha untuk memahami dulu. Pertama kita memahami ibarah matan, ya kan kita pahami apa maksudnya ibarah yang ini, apa maksudnya ibarah yang ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagi yang mungkin belum pernah belajar fikih mazhab Syafi'i supaya tahu bagaimana hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i. Jadi fokus kita di awal seperti itu dulu. Ya, nanti setelah selesai kita baca matan, barulah kita masuk ke dalam syarahnya dengan perincian-perincian yang ada dalam syarah tersebut. Dan kembali teman-teman sekalian, saya ingatkan di sekolah fikih ya kita niatnya membangun sekolah sekolah fikih ini untuk membantu teman-teman belajar lebih lanjut. Maka di sekolah fikih saya fokuskan untuk bisa memahami isi kitab. Kita belajar kitab gitu ya. Sehingga nanti ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada, misalnya teman-teman ada pertanyaan, saya harapkan pertanyaan ini tidak jauh-jauh dari kitab. Dan mungkin saya tidak akan bisa banyak menjawab pertanyaan kasuistik. Artinya kasus-kasus tertentu itu hukumnya seperti apa, mungkin saya tidak bisa banyak menjawab yang seperti itu. Karena masalah kasuistik itu bukan masalah yang sekali ditanyakan itu bisa langsung kita jawab. Masih ada banyak sekali aspek yang harus kita lihat ketika kita akan menjawab pertanyaan kasuistik. Sehingga karena ini pembelajaran kitab, ya kita berusaha untuk memahami isi kitabnya saja. Kalau ada pertanyaan, saya harapkan pertanyaannya tidak jauh-jauh dari ibarah kitab atau pemahaman terhadap kitab ini. Tadi kata yang ini maksudnya apa, istilah yang ini maksudnya apa, gambarannya seperti apa misalnya dan seterusnya. Dan kembali lagi, kalau ada yang bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau tidak bisa, saya tunda atau mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain, gitu ya.
Kemudian pembelajaran kita adalah pembelajaran dasar, teman-teman sekalian. Tadi saya sampaikan di awal, kita fokus untuk atau di sekolah fikih ya kita membantu ya teman-teman untuk bisa belajar lagi. Jadi bukan bukan apa namanya ini bukan menjadi langkah terakhir, tapi ini malah jadi langkah pertama. Supaya besok ketika teman-teman belajar dengan ustadz yang lain atau dengan masyayikh masyayikh, para masyayikh dan seterusnya, teman-teman bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh beliau-beliau. Di sini pokoknya kita cuma jadi batu loncatan ya untuk bisa belajar lagi seperti itu ya. Dan materi yang disampaikan akan sangat dasar bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar. Ya, mohon kesabarannya, ini keterbatasan saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Dan mungkin nanti kalau teman-teman mendapati kesulitan, ya diikuti saja. Kalau ada yang sulit bisa ditanyakan. Saya beri kesempatan teman-teman untuk membaca, ya. Silakan di-download PDF-nya tadi, sudah saya share di grup ya. Atau yang punya cetak, saya tetap menyarankan teman-teman punya kitab cetak ya. Tidak mengandalkan PDF karena apa kitab cetak itu tentu akan lebih baik kita menghargai penulis, kita menghargai percetakan daripada kita apa namanya daripada kita pakai PDF atau mencetak sendiri. Pokoknya selama kita bisa beli yang cetaknya, beli yang asli yang ori, nah itu diutamakan ya. Tapi di sini saya kemarin ada nyebarin form ya yang teman-teman isi yang hadir di sini yang bersedia membaca. Sebentar saya cek dulu. Oke, yang hadir ada Pak Abdul Malik bersedia membaca, Pak Ade, Pak Ade juga kalau di form bersedia membaca, Mas Akmal bersedia, Pak Susilo juga bersedia. Berarti yang hadir malam ini semuanya yang bersedia membaca. Baik. Oke teman-teman sekalian kita mulai. Saya share screen dulu sebentar. Oke, yang pegang PDF atau pegang cetakan Darul Minhaj bisa buka halaman 21. Ya. Yang cetakan lain saya kurang tahu. Yang PDF saya pegang ini cetakan Darul Minhaj. Kita mulai dari Muqaddimah. Sebentar. Baik, kita mulai. Silakan dibaca Pak Ade. Ada Pak Ade? Kalau belum ada Pak Susilo silakan. Nah, Ustaz, suara saya masuk, Ustaz. Masuk, silakan Pak Susilo. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, Allah saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan rasulnya. Ya. Nabi Muhammad SAW adalah abduhu, adalah hamba Allah. Ya, adalah hamba Allah, berarti beliau itu sama seperti kita manusia juga, yang tidak boleh kita berlebihan dalam atau berlebihan sampai memberikan hak-hak Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti meminta
atas nama meminta dengan nama Nabi Muhammad SAW, misal dikatakan ya Rasulullah seperti ini dan seperti itu, ya. Dan kita tidak meyakini Nabi Muhammad SAW mempunyai kemampuan-kemampuan rububiyah seperti Allah Subhanahu wa taala yang bisa diminta-mintai. Beliau manusia sama seperti kita sehingga kita tidak boleh melebihi batasan itu. Namun di samping itu beliau Rasuluhu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sama-sama manusia seperti kita, kata Rasuluhu itu menunjukkan kita tidak boleh menyepelekan beliau, tidak boleh merendahkan dan meremehkan beliau. Beliau sama-sama manusia seperti kita, tapi beliau punya kedudukan khusus yang harus kita ikuti secara mutlak, ya. Kita ikuti secara mutlak, kita yakini kebenaran ucapan beliau secara mutlak, ya. Dan kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan beliau. Beliau adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang kita tidak perlu cari kebenaran atas kalamnya. Kita tidak perlu ragu kebenaran atas ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi abduhu itu didatangkan untuk menghilangkan apa namanya berlebihan terhadap Nabi Muhammad. Rasuluhu itu didatangkan atau dipakai untuk menghilangkan meremehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi, semoga salawat Allah tercurah kepada beliau, wa ala alihi, kepada para keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wasallam, dan juga keselamatan tercurah kepada mereka semua, wa ba'du, adapun setelahnya. Silakan dibaca Mas Akmal. Mas Akmal siap baca malam ini? Siap, Belum? Ustaz. Oh ya, silakan Mas Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa ba'du fa hadha mukhtasarun fi ma la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi min furudit taharati was salati wa ghairihima. Fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimman yahtaju ilaihi min ar-rijali wan nisa'i was sighari wal kibari wal abidi wal ahrari. Ya, cukup. Kemudian beliau, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan, fahadha mukhtasarun, ini adalah sebuah kitab mukhtasar. Mukhtasar berarti adalah kitab yang ringkas, namun padat makna. Ya. Mukhtasar berarti adalah kitab yang ringkas, namun padat makna. Fima labudda likulli muslimin, pada perkara-perkara yang labudda likulli muslimin, yang harus untuk setiap muslim, min ma'rifatihi, harus setiap muslim mengetahuinya. Au ma'rifati mithlihi, atau mengetahui yang semisal dengan kitab ini. Jadi di kalimat awal ini beliau sampaikan bahwa kitab ini walaupun kitabnya ringkas, ya, kitabnya kecil, tipis, tapi ini berisi tentang ya perkara-perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Perkara-perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Berarti kalau dikatakan perkara yang harus diketahui setiap muslim, ilmu yang terkandung di dalam buku ini adalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Karena ilmu-ilmu itu ada ilmu yang, atau ilmu dibagi tiga ya berdasarkan hukumnya. Ada yang fardu ain, semuanya harus tahu, semua orang harus tahu, ya. Kemudian ada fardu kifayah, yang penting dalam satu kelompok itu ada yang tahu, tidak boleh semuanya tidak tahu. Dan yang terakhir adalah sunnah di atas derajat fardu kifayah, ya. Tapi di sini beliau sampaikan labud dari kulli muslimin min ma'rifatihi, yaitu ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Au ma'rifati mithlihi, atau yang semisal. Kata-kata au ma'rifati mithlihi ini menunjukkan beliau tidak berbangga-bangga diri, atau beliau tidak mengharuskan belajar pakai kitab ini. Kalian mau belajar pakai apa aja boleh, selama kitabnya punya kandungan yang sama. Kurang lebih seperti itu yang beliau katakan. Ya. Jadi au ma'rifati mithlihi, atau mengetahui yang semisalnya, ya ilmu yang wajib seperti ini tidak mesti dari kitab saya, kata beliau. Tapi dari kitab yang lain selama isi kandungannya sama, yang penting harus belajar dan harus difahami. Apa saja isinya dari buku ini? Min furudi toharoti, baik itu berupa ya, isi buku ini adalah fardu-fardu toharoh, ya, apa-apa yang wajib dilakukan dari perkara-perkara toharoh, wassolati, dan juga sholat, wa ghairihima, atau yang selain keduanya.
Fayajibu maka wajib ta'allumuhu, wajib belajar, wajib mempelajarinya, yaitu mempelajari perkara-perkara seperti fardu-fardu toharoh, fardu sholat, dan seterusnya. Selain wajib belajar, wa ta'limuhu, wajib juga mengajarkannya. Artinya ilmu-ilmu yang seperti ini selain kita wajib untuk pelajari, wajib juga untuk kita ajarkan selama kita memiliki kemampuan. Minimal kepada keluarga kita misalnya. Ya, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Kalau dengan kepada orang tua tentu dengan cara-cara yang baik, tidak boleh ya sampai mengesankan kita menggurui orang tua. Khawatirnya ada ketidaksukaan di hati orang tua kita, karena hati orang tua itu adalah hati yang paling berhak untuk kita jaga. Ya, sehingga intinya ilmu ini selain wajib untuk dipelajari, wajib juga untuk kita ajarkan. Betapa banyak di luar sana kita lihat orang wudhunya masih nggak benar, nggak tahu perbedaan antara najis dan juga hadas. Ya, tidak tahu tata cara sholat yang benar, tidak tahu apa yang membatalkan wudhu, apa yang membatalkan sholat, mana yang rukun wudhu, mana yang rukun sholat, mana yang sunnahnya. Banyak sekali orang di luar sana yang tidak tahu. Bahkan pernah dia dalam satu kajian itu muncul pertanyaan, apakah kita boleh sholat sebelum waktunya karena sibuk misalnya. Ya kan? Ini menunjukkan orang-orang ya masih banyak sekali butuh edukasi tentang ilmu-ilmu dasar agama. Sehingga teman-teman yang ada di sini ya, usahakan belajarnya jangan putus sampai nanti kita bisa mengajarkannya kepada ya orang-orang sekitar kita, minimal keluarga kita. Mimman yahtaju ilaihi, maka wajib belajar dan juga mengajarkannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Minar rijali, baik itu laki-laki, wanisai atau perempuan, wasigori atau anak kecil, wal kibari atau orang dewasa, wal ahrori atau orang yang merdeka, wal abidi atau ya hamba sahaya atau budak. Ini semuanya wajib untuk mempelajarinya. Baik, kita lanjutkan. Pak Adi ada? Sudah ada belum? Atau kalau belum ada, saya ke Pak Abdul Malik. Siap membaca malam ini? Belum? Baik, berarti saya kembali ke... Siap, Baik, Ustaz. siap, Pak Abdul Malik ya. Silakan Pak Abdul Oke. Malik. Mana? Bab Toharoh, halaman 22 kalau di PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Taharati. Faslun. Fi furudil wudu'i. Furudul wudu'i sittatu asya'a. Al-awwalu an-niyatu. Imma niyatu raf'il hadathi awit taharati lis-salati awil wudu'i wa takunu hadhihi 'inda al-ghuslil wajhi. Ya, cukup. Cukup dulu. Nah, bab Toharoh, kita masuk ke bab Toharoh. Ya, Toharoh itu ya nanti isinya ada 4 kegiatan ya dalam Toharoh. Ya, ada berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan hadas. Mohon maaf, menghilangkan najis. Ya, ada 4, mandi, mohon maaf, wudu, mandi, ya, kemudian tayamum dan menghilangkan najis. 4 hal ini adalah pembahasan utama dari toharoh. Nanti masih ada pembahasan-pembahasan lainnya ya, seperti pembahasan tentang air, pembahasan tentang wadah, ya, penyamakan kulit, haid, ya, kemudian buang hajat, adab-adabnya dan seterusnya. Tapi maqasid atau tujuan toharoh, ya, kegiatan toharoh itu berputar pada 4 hal yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, ada wudhu, mandi, tayamum, dan juga izalatun najasah, yaitu apa? Menghilangkan najis. Faslun, pasal fi furudil wudu'i, pasal tentang furudul wudu, tentang rukun-rukun wudu. Pada pasal ini kita akan bahas apa saja yang menjadi rukun-rukun wudu. Rukun wudu berarti hal-hal yang wajib dilakukan ketika kita berwudu atau hal-hal yang harus terpenuhi kalau wudu kita mau sah. Maka 6 hal yang akan disebutkan penulis di sini ya itu adalah hal-hal yang dalam mazhab Syafi'i dikatakan 6 hal ini harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak dilakukan, salah satunya tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak sah. Ya, wudhunya tidak sah. Kalau mencukupkan wudhu dengan 6 hal ini saja tanpa yang lain, maka wudhunya dikatakan sah. Jadi 6 ini harus terpenuhi.
entah ditambah dengan yang lain atau mencukupkannya dengan 6 ini saja, yang penting mereka semua harus terpenuhi. Salah satunya tidak ada, maka wudhunya tidak sah. Apa saja 6 itu? Penulis katakan al-awalu, yang pertama an-niyatu, niat. Ya, niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, niat dalam mazhab Syafi'i itu melakukan atau memaksudkan sesuatu, ya, muqtarinan bi fi'lihi, yang bergandengan dengan apa namanya? Bergandengan dengan perbuatannya. Ya. Jadi niat itu adalah memaksudkan sesuatu dan maksud ini muncul bergandengan dengan perbuatannya. Dalam mazhab Syafi'i, ya, niat itu harus dibarengi dengan perbuatan pertama dalam ibadah yang akan dilakukan. Semisal wudhu, ya, maka perbuatan pertama itu adalah membasuh wajah. Berarti niat itu harus ada ketika membasuh wajah. Salat, perbuatan pertama itu adalah takbiratul ihram. Berarti niat itu harus ada ketika kita takbiratul ihram. Seperti itu. Itu niat dalam mazhab Syafi'i. Berarti dalam mazhab Syafi'i, niat yang dipasang sebelum perbuatan pertama dalam ibadah itu dilakukan, itu tidak terhitung niat, tapi hanya terhitung sebagai azam saja, belum sebagai niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus bergandengan dengan perbuatan pertama kali dalam ibadah tersebut. Dalam ibadah yang akan dilakukan. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan atau mustahab hukumnya sunnah, ya, untuk melafatkan niat supaya pelafatan niat ini membantu hati, membantu menguatkan hati, ya, supaya niat itu ada ketika kita melakukan ibadah pertama kali. Itu asal usulnya kenapa kok ada pelafasan niat, ya. Taib. Niatnya yang pertama bisa imma niyatu raf'il hadas, bisa niat untuk mengangkat hadas, ya, niat untuk mengangkat hadas. Ya, berarti ketika mau wudhu diniatkan untuk mengangkat hadas. Atau yang kedua, awit toharotul sholat, atau boleh juga niat toharoh untuk sholat. Jadi ketika kita mau wudhu, kita niatkan saya mau toharoh untuk sholat. Awil wudhu, atau niatnya wudhu aja, ya, atau niatnya sekedar wudhu aja. Kalau kita ucapkan niat misalnya nawaitul wudhu, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Jadi niatnya bisa niat mengangkat hadas, bisa niat toharoh untuk sholat, atau niat wudhu gitu aja. Itu boleh. Kemudian penulis tambahkan, watakunu hadhihi niyah, niat ini itu harus ada inda ghuslil wajhi. Niat ini harus ada ketika membasuh wajah pertama kali. Jadi, karena perbuatan dalam wudhu, yang pertama itu adalah membasuh wajah, maka niatnya dipasang, diletakkan di hati ketika mau basuh wajah. Bisa dipahami ya? Karena tadi kita sampaikan dalam mazhab Syafi'i, niat itu bergandengan dengan perbuatan pertama dalam ibadah yang akan dilakukan. Dan dalam mazhab Syafi'i, niat itu tetap di hati. Ya, walaupun mungkin disunahkan untuk apa namanya? Disunahkan untuk melafatkan niat, mengucapkan niat, tapi tetap niat itu tempatnya di hati. Artinya apa? Tidak melafatkan niat juga tidak mengapa. Selama hatinya bisa memunculkan niat ketika dia mau melakukan ibadah. Yang kedua, akan dilanjutkan. Sebentar. Mohon maaf sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Pak Adrian, malam ini bersedia membaca? Ada Pak Adrian? Belum ada? Kalau belum ada, saya kembali ke Pak Susilo. Silakan Pak Susilo. Asani. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. Baik.
Asani yang kedua, rukun wudhu kedua yang harus dipenuhi itu adalah ghuslul wajhi jami'ihi. Membasuh wajah keseluruhannya. Membasuh wajah semuanya. Ya. Baik itu sya'ron, baik ada rambut di wajah itu harus terbasuh, wabasyaron, atau kulit apapun yang ada dalam batasan wajah itu harus dibasuh. Sampai sini dulu. Ya. Jadi ini rukun wudhu yang kedua kata penulis rahimahullahu taala itu adalah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah itu harus dilakukan jami'ihi, harus dilakukan di semua wajah. Batasan wajah itu tempat tumbuhnya rambut secara umum. Ya, batasan wajah itu kita bagi dua ya. Ada batasan panjang, ada batasan lebar. Batasan wajah yang panjang, yang atas ke bawah, itu adalah tempat umumnya tumbuh rambut. Ya, tempat umumnya tumbuh rambut. Berarti antara ubun-ubun dan dahi ya, antara antara ubun-ubun dan dahi. Ya. Tempat tumbuhnya rambut pada umumnya sampai ke bawah dagu. Ya, tempat bertemunya dua tulang rahang belakang. Tulang rahang bawah. Ya. Jadi itu batasan panjangnya. Yang ada di tempat batasan tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Kalau lebarnya itu antara dua telinga. Lebarnya antara dua telinga. Nah, dalam batasan ini semuanya harus terbasuh. Ghusl wajhi jami'ihi, dalam batasan wajah itu semuanya harus terbasuh. Dan apapun yang ada di permukaan wajah, ya baik itu sya'ron, baik itu rambut, ya rambut apapun berarti ada alis, ada kumis, ada jenggot, ada jambang atau yang lainnya, rambut apapun itu harus ikut terbasuh. Wabasyaron, dan juga kulit, semua permukaan kulit yang ada di sana harus terbasuh sampai permukaan kulit yang berada di dalam rambut, seperti permukaan kulit yang berada di dalam alis, permukaan kulit yang berada di dalam kumis, permukaan kulit yang berada di dalam jambang atau jenggot. Ini semua harus terbasuh. Jadi penulis katakan ghuslul wajhi jami'i sya'ron wa basyaron, itu harus terbasuh semuanya. Di sini teman-teman lihat ya, ada dua harokat. Ya, bisa lihat di screen, saya lingkari, di situ ada dua harokat ya. Di kata sya'ron, berarti ini boleh dibaca sya'ron dengan ainnya sukun, atau boleh dibaca sya'aron dengan ain yang fathah. Jadi boleh dibaca dengan dua bacaan. Sya'ron boleh, sya'aron juga boleh. Ya. Baik. Kita sampai situ tadi, yaitu sya'ron wa basyaron. Nah, tapi penulis kasih pengecualian, illa kecuali ya batinal lihyati al-kathifati. Tadi penulis sampaikan, semua rambut, semua kulit harus terbasuh. Bahkan bahkan kulit yang ada di bawah rambut itu harus terbasuh. Rambut yang ada di wajah ya, kita nggak bicara yang kepala. Nah, tapi ada pengecualian di mana boleh permukaan kulit di dalam rambut itu tidak terbasuh. Ini ada pengecualiannya. Boleh permukaan kulit yang ada di dalam rambut itu tidak terbasuh. Apa itu? Illa batinal lihyatil kasifati. Kecuali jenggot yang tebal. Kecuali batin bagian dalam lihyatil kasifah, jenggot yang tebal. Berarti pertama, jenggot yang tebal itu tidak harus dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Tapi syaratnya adalah jenggot, berarti selain jenggot tidak boleh. Yang kedua, kasifah, tebal. Berarti kalau tidak tebal, ya tetap harus dibasuh sampai ke dalam kulitnya. Sampai ke permukaan kulit jenggot. Tebal dan tidak tebal itu seperti apa? Nah, tebal itu kalau tidak terlihat kulit bagian dalamnya ketika kita sedang berbincang-bincang. Ya, tidak terlihat kulit bagian dalamnya ketika kita sedang berbincang-bincang.
dalam jarak ngobrol, ya, itu tidak terlihat kulit bagian dalamnya. Tapi kalau ada jenggot kok kulit dalamnya masih terlihat dalam jarak mengobrol normal, berarti jenggotnya tidak tebal, ya. Yang kedua yang dikecualikan wal aridaini al kathifaini. Yang kedua dikecualikan adalah jambang yang tebal. Jambang kulit yang ada di pipi, mohon maaf apa namanya? Rambut yang ada di pipi itu namanya jambang atau cambang ya, sama aja. Kalau tebal dua-duanya itu tidak perlu dibasuh sampai ke dalam kulitnya. Tidak perlu dibasuh sampai ke dalam kulitnya. Cukup bagian luar rambutnya saja. Tapi syaratnya apa? Syaratnya aridoin, dia adalah rambut cambang. Yang kedua syaratnya dia harus kathifa, harus tebal. Berarti kalau rambut cambangnya tipis, maka tidak perlu dibasuh sampai ke dalam. Mohon maaf, kalau rambut cambangnya tipis, ya maka harus dibasuh sampai ke dalam bagian permukaan kulitnya. Berarti ada dua ini ya, ada dua yang dikecualikan teman-teman ya. Yang pertama ya jenggot, yang kedua cambang. Dan semua ini dipersyaratkan tebal. Dua ini saja yang dikecualikan. Nah, berarti kalau selain dua ini gimana? Misalnya kumis tebal. Kumis tebal itu apakah perlu dibasuh sampai kulitnya? Jawabannya perlu. Harus dibasuh sampai ke kulitnya. Setebal apapun kumisnya, harus dibasuh sampai kulitnya. Karena ini nggak dikecualikan. Yang dikecualikan hanya lihyah, jenggot, dan aridoin. Dua cambang. Berarti selain jenggot dan dua cambang, ya tebal ataupun tipis, kulitnya harus terbasuh. Ya alis, berarti harus terbasuh sampai ke dalam kulitnya walaupun tebal. Kumis, apalagi ya rambut-rambut seperti itulah intinya selain jenggot dan cambang. Baik, bisa diikuti sampai sini? Bisa, Saya, Ustaz. alhamdulillah. Insya Allah teman-teman, saya yakin sudah pernah tahu masalah ini ya. Saya lanjut, Pak Abdul Malik silakan. Asalih dan Ar-Rabi. Ada Pak Abdul Malik? Atau Mas Akmal dulu mungkin? Silakan Mas Akmal. Ustaz. Baik. Bismillah. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'ratin. Baik, ini mungkin pembahasan terakhir ya hari ini ya. Asalis yang ketiga. Ya, asalis yang ketiga adalah al-yadaini ma'al ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh membasuh tangan, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini bersamaan dengan membasuh sikunya. Maksudnya apa? Artinya kata ma'a di sini ya menunjukkan bahwa siku itu juga harus terbasuh. Ya, kata ma'a di sana itu menunjukkan bahwa siku juga harus ikut terbasuh. Berarti nggak boleh cuma sampai di bawah siku atau cuma setengah siku. Siku semuanya harus terbasuh. Siku semuanya harus terbasuh. Ya, sehingga namanya rukun yang ketiga, rukun wudu yang ketiga yang harus dipenuhi adalah membasuh tangan, yaitu harus dibasuh. Sikunya juga harus kena basuhan. Ya, tidak boleh di bawah siku atau setengah siku saja. Kemudian yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si au sya'rihi walau ba'da sya'ratin. Nah, di sini penulis katakan yang keempat itu mashu, mengusap. Beda ya. Yang pertama tadi niat, yang kedua ghuslu, membasuh. Yang ketiga ghuslu, membasuh. Yang keempat mashu, mengusap. Apa bedanya ghusl sama masah? Apa bedanya mengusap dan juga membasuh? Kalau membasuh itu harus ada aliran airnya. Artinya air itu harus mengalir. Ya, tidak boleh sekedar tangan yang basah ditempelkan, kemudian diusapkan, diratakan, itu tidak boleh. Harus ada air yang mengalir. Misalnya kita ambil air dengan cidukan tangan kan airnya kecil tuh. Tapi kan ada air di dalam tangan kita.
Kemudian kita alirkan ke tangan kita, itu namanya ghusl. Tapi kalau masah, yaitu mengusap, kalau mengusap itu berarti tidak perlu ada aliran air. Tangan kita yang basah itu bisa langsung kita tempelkan ke kepala, ke rambut, ya. Itu nanti sudah terhitung mashu atau sudah terhitung masah. Sudah terhitung mengusap. Itu bedanya ghusl sama masah. Jadi ghusl itu harus ada alirannya. Bahkan ada yang mengatakan minimal ada 2 kali tetesan yang terjatuh misalnya. Nah kalau masah itu tidak perlu ada aliran. Tangan yang basah kita tempelkan ke kepala itu sudah namanya mengusap kepala. Atau ada kain yang basah kita tempelkan ke kepala itu sudah namanya mengusap kepala. Karena masah itu tidak perlu ada aliran. Yang penting ada basah saja, ada sesuatu yang basah yang sampai di kepala. Baik, insya Allah sampai sini teman-teman sekalian. Ar-Rabi', Masuk Syai'in dan seterusnya ini akan kita ulangi lagi hari Senin. Jadwal kita hari Senin dan Kamis untuk kelas fikih. Hari Rabu, yaitu saya ada buka satu kelas lagi yaitu kelas Arba'in Nawawi. Mungkin teman-teman yang pernah ikut kelas sekolah fikih di sini, ya kemarin sempat mungkin ada ikut kelas Jurumiyah sama Mulakhos fikih ya. Ini saya minta maaf teman-teman belum bisa saya lanjutkan karena qadarullah saya lagi saya lagi ada kerjaan lain yang mengharuskan saya keluar kota dan bukunya itu nggak saya bawa. Qadarullah bukunya itu tertinggal, jadi yang saya bawa hanya beberapa buku yang kebetulan buku yang seharusnya saya bawa untuk mengajar itu tidak saya bawa, tidak terbawa gitu ya. Jadi karena saya belum bisa mengambil lagi ke sana ke tempat saya sebelumnya, jadi yang Jurumiyah sama Mulakhos Fikih kita tunda. Kelas kita adalah Mukhtasar Latif dan juga Arba'in Nawawi. Dan Mukhtasar Latif ini kenapa kok diulangi lagi dari awal? Karena kemarin qadarullah saya sempat libur ya karena persiapan untuk keluar kota. Jadi saya sempat libur beberapa lama dan kita juga pembahasannya belum jauh. Ini untuk ajang murojaah ya. Untuk ajang murojaah kita ulangi lagi. Apa namanya? Tapi di sini yang saya lihat teman-teman mungkin belum ini ya, belum teman-teman yang kemarin yang ikut Mukhtasar Latif sebelumnya juga belum ada yang hadir. Jadi ini juga terhitung teman-teman yang baru di kelas ini sehingga kita ulangi dari awal insya Allah tidak masalah. Ada yang mau tanya dulu mungkin? Ada ya. Nanti kalau ada yang tidak bisa dipahami ya silakan bisa tanya ke saya baik via WA ataupun di kelas seperti ini. Insya Allah kalau bisa saya jawab jawab. Kita akhiri ketemu lagi hari Senin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah